Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Mas Ans Channel 377. Oke, setelah sekian lamanya saya tidak mengupload video dengan berbagai kesibukan saya ya. Akhirnya, alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini saya bisa mengupload video lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mereview tentang tragedi KRI Nanggala bersama narasumber, sebentar saya lupa namanya, bersama Laksamana Muda TNI Muhammad Ali STMM, salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Singkat cerita, beliau ini diundang oleh Deddy Corbuzier di podcastnya beliau kemarin. Dan tahu nggak viewsnya dia berapa satu hari itu kemarin? Itu bikin saya emosi. Itu sekitar 2,3 juta views. Wow, fantastis men. Ini apa ya? Deddy Corbuzier ini saya nilai dia cerdas gitu, tim kreatifnya dia atau memang dia inisiatif sendiri, tapi cerdas. Dia bisa memilah sesuatu yang lagi dicari orang pada saat sekarang gitu, mengangkat ke permukaan kemudian dijadikan konten menarik. Sukses buat Deddy Corbuzier. Oke, kembali lagi ke laptop gitu ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari saya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke TKP, langsung saja ke poinnya, langsung saja ke reviewnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, salam sukses YouTuber. Apakah KRI Nanggala itu tenggelam atau ditembak? Maka jawabannya kurang lebih kemungkinan besar KRI Nanggala tidak ditembak. Kenapa? Yang pertama, pada saat kejadian mereka sedang melakukan pelatihan. Artinya di atas permukaan itu ada kapal-kapal laut yang di luar yang memiliki sonar, dan mereka hanya mendeteksi kapal KRI Nanggala saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sedang tidak bermusuhan dengan negara manapun, jadi tidak ada alasan negara lain untuk menembak kapal selam kita. Kemudian yang ketiga, tidak ada bunyi ledakan. Jadi kalau misalkan benar KRI Nanggala itu ditembak, maka pasti akan ada gelombang yang keluar dari atas permukaan. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Jadi bisa dipastikan KRI Nanggala itu adalah tenggelam. Pertanyaannya, kenapa bisa tenggelam? KRI Nanggala sudah ketuaan untuk beroperasi. Singkat cerita, KRI Nanggala sudah berusia kurang lebih sekitar 30 tahun. Mungkin bagi negara-negara yang sudah maju, yang memiliki anggaran militer yang besar, anggaran tempur yang besar, anggaran perang yang besar, mungkin sudah bisa dibilang ketuaan. Tapi bagi negara-negara yang sedang berkembang, baik itu negara Asia, dari Amerika Latin maupun Eropa, kapal ini masih layak untuk dioperasikan, masih layak. KRI Nanggala itu sudah cukup baik ya dari pemerintah dan negara. Jadi sudah ada yang namanya SOP dengan sistem perawatan terencana atau bahasanya itu PMS, singkatannya kurang lebih Plan Maintenance System. Jadi sudah ada perawatan rutinnya, perawatan menengah, pokoknya sudah lengkap lah. Secara perawatan sudah mumpuni. KRI Nanggala 402 bisa tenggelam? Jawabannya menurut Laksamana Muda Muhammad Ali itu masih menjadi sebuah misteri. Kenapa? Yang pertama, saksi-saksi kunci sudah tidak ada. 53 awak kapal dinyatakan telah gugur sebagai seorang pahlawan. Kemudian yang kedua, saya tidak berada di dalam kapal tersebut, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada black box kapal selam tersebut. Jadi
masih jadi misteri, tapi bisa diprediksi. Prediksinya kurang lebih bisa internal, bisa eksternal. Internal itu artinya dari dalam kapal, kemudian eksternal dari luar kapal. Mungkin kena benturan, atau mungkin kena ada gelombang di bawah air, atau mungkin lain sebagainya. Banyak faktor, bisa internal dan bisa eksternal. Kemudian apa yang bisa kita lakukan jika terjadi sesuatu kerusakan di dalam kapal selam? Mungkin itu listrik mati atau apa gitu. Ada dua hal yang bisa kita lakukan agar tidak tenggelam dan terus tenggelam. Yang pertama adalah mengurangi beban air. Jadi beban air yang di dalam kapal selam kita buang dulu untuk membuat kapal menjadi ringan sehingga dia ada kemungkinan terdorong ke atas. Kemudian yang kedua, dibantu dengan dorongan dorongan ke atas. Maka kurang lebih kapal akan kembali ke permukaan. Tapi pertanyaannya, apakah hal ini dilakukan? Ini masih menjadi sebuah misteri. Kenapa tidak keluar dari kapal selam? Ini pertanyaan nggak perlu saya jawab ini. Perlu saya jawab. Kalau keluar dari kapal selam itu di luar ada air laut, Pak. Ada air laut. Air laut jutaan galon. Kalau kita dihajar sama jutaan air galon, wah, kira-kira bakal jadi donat atau bakalan jadi kornet atau bakalan jadi dendeng nih? Kira-kira jadi apa? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari tragedi KRI Nanggala 402? Banyak hal yang bisa kita ambil dari tragedi ini. Di antaranya adalah bahwa kematian bisa datang kapan saja dan dimanapun. Jadi mau siap kita harus siap ketika kematian itu datang, karena kematian itu pasti, tinggal nunggu giliran aja. Mungkin besok kita, mungkin besok juga saya, dan tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Maka dari itu kita harus persiapkan sekarang bekal sebanyak-banyaknya untuk jemput kematian. Pesan untuk para keluarga korban, saya Mas Ans turut berduka atas gugurnya 53 awak kapal. Percayalah, insya Allah mereka gugur dengan husnul khotimah karena mereka tenggelam dalam air, dan mereka gugur sebagai seorang pahlawan bagi negara Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini dulu review dari saya tentang tragedi KRI Nanggala. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat YouTube semua. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam sukses, YouTuber.